saya hormati Muji, Ibu Dr. Bibinan MMPD, yang saya hormati host kami Bapak Sujanto SKM MM, dan yang saya hormati tamu undangan mentor dari fakultas yang lain. Alhamdulillahilladzi sholatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan hidayah Allah kita masih diberikan kesempatan sehat sampai ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan sebagainya. Mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Di sini nama saya Dani Munggaran. Nomor daftar hadir saya 29. Saya dari Kecamatan Jampang Kulon. Izinkan saya berdiri di sini untuk memaparkan rancangan aksi perubahan yang ingin saya lakukan di wilayah Kelurahan Jampang Kulon dengan tema peningkatan kualitas pelayanan publik melalui silaturahim. Silaturahim adalah singkatan dari santai, interaksi, layanan, dan ide masyarakat. Nama kegiatan ini kenapa kami kasih nama silaturahim? Karena di dalamnya itu sebuah kegiatan ada pelayanan dan ide masyarakat. Adapun identifikasi masalah ini yaitu yang saya laksanakan setelah melaksanakan wawancara dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Jampang Kulon dengan tim itu adanya kekurangan pelatihan bagi petugas Kelurahan Jampang Kulon itu sendiri, sehingga untuk informasi dan sebagainya itu petugas Kelurahan Jampang Kulon kurang aktif. Yang berikutnya yaitu ketidakaktifan pengurus RT RW itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu prosedur penyampaian informasi tidak efektif. Yang selanjutnya itu kurangnya jadwal rutin sosialisasi dari Kelurahan Jampang Kulon. Yang kelima, kurangnya informasi yang jelas mengenai pelayanan dan kegiatan Kelurahan Jampang Kulon. Lalu tidak adanya platform digital yang informatif. Dan berikutnya, minimnya alokasi waktu dan tempat sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Jampang Kulon. Lalu minimnya penggunaan media sosial. Media sosial sering dipergunakan, namun untuk pemanfaatan informasi pelayanan itu masih kurang di lingkungan Kelurahan Jampang Kulon. Dan yang terakhir adalah Kelurahan Jampang Kulon belum mempunyai website. Yang berikutnya yaitu adalah analisis masalah utama. Di sini kami hanya menuliskan 3, namun penyebab masalah yang paling dominan pada permasalahan ini adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai pelayanan dan kegiatan yang ada di Kelurahan Jampang Kulon. Saya juga melaksanakan ini melalui analisis menggunakan fishbone analisis. Di sini fishbone analisis dianalisis oleh akar masalah utamanya yaitu kurangnya pelatihan bagi petugas, ketidakaktifan pengurus RT RW, sehingga disimpulkan penyebab masalah yang paling dominan dan mendapatkan peringkat 1 yaitu kurangnya informasi yang jelas mengenai pelayanan dan kegiatan. Dari permasalahan tersebut, akhirnya kami mengumpulkan rekan dan tim di Kelurahan Jampang Kulon untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan mengadakan sebuah kegiatan yang berbasis di dalamnya itu komplit, ada pelayanan, ada interaksi, dan juga langsung pelayanan langsung dari kita itu sendiri dengan metode santai. Intinya santai di sini adalah di situ tidak kaku, namun masyarakat bisa berinteraksi dengan makan dan sebagainya. Prosedur kerja silaturahim adalah pertama, perencanaan kegiatan dengan menentukan jadwal dan lokasi waktu, lalu sosialisasi. Selanjutnya adalah kegiatan, di dalamnya seperti tadi yang saya sebutkan, kegiatan pelaksanaan silaturahim itu adalah di dalamnya adalah pelayanan, interaksi, tanya jawab, sosialisasi, serta pelatihan untuk masyarakat menggunakan pelayanan berbasis website. Yang berikutnya di situ juga kami menyisipkan hiburan. Nah, kenapa kami menyebut ini santai? Karena di dalamnya itu ada hiburan. Sebagai contoh kecilnya, ketika pelaksanaan ini di tempat atau rumah RT RW
itu disisipkan hiburan, seperti contohnya ada karaoke atau sejenisnya. Yang penting intinya masyarakat di sini tidak merasa kaku, namun di situ juga ada pelayanan langsung, informasi dan tanya jawab mengenai keluhan-keluhan atau isu yang ada di lokasi masing-masing kepada kami sebagai pemerintahan. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi kegiatan, mengumpulkan masukan, evaluasi kegiatan dan tindak lanjut dari pelaksanaan itu sendiri. Tujuan utama dari silaturahim adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemahaman tentang layanan publik dengan menyediakan informasi yang jelas dan menciptakan ruang dialog terbuka antar pemerintah dan masyarakat. Selain itu, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Kelurahan Jampang Kulon, membangun kepercayaan dan mendorong kolaborasi berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Atau inovasi di sini adalah terlaksananya kegiatan silaturahim. Kuncinya sebagai output kunci. Yang berikutnya yaitu output pendukung adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kegiatan. Kemudian petunjuk teknis kegiatan silaturahim, dan yang terakhir adalah surat keputusan Camat Jampang Kulon untuk pelaksanaan kegiatan silaturahim itu sendiri. Tujuan jangka pendek adalah membuat terobosan inovasi, mengatasi masalah kurangnya informasi yang jelas mengenai pelayanan dan kegiatan di Kelurahan Jampang Kulon. Kemudian mendapatkan dukungan dari stakeholder dalam melaksanakan inovasi. Tujuan jangka menengah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dan tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Jampang Kulon. Dari tahun pertama kegiatan ini diluncurkan. Adapun dari studi lapangan yang kemarin saya dapatkan dari Cimas, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu refleksi dari nilai integritas. Di lapangan di Kecamatan Cimas membantu memahami kondisi lokasi dan menegaskan pentingnya integritas. Kemudian integritas mencakup konsistensi antara nilai, ucapan, tindakan, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Yang berikutnya itu peningkatan aktivitas pelayanan publik, efektivitas pelayanan publik. Inovasi yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di kantor Kecamatan Cimas. Kondisi geografis itu sendiri dan aksesibilitas, jarak akses transportasi dari pelabuhan itu mengurangi proses pelayanan. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan memiliki keterampilan digital sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah pemimpin harus agil, cepat beradaptasi dan mampu menghadapi tantangan. Adapun model kanvas inovasi di sini adalah yang pertama itu mitra kerja dari stakeholder dari camat, sekmat, sekretaris kelurahan, kasih kelurahan, staf, dan stakeholder dari internal adalah bagian hukum. Kegiatan yang utama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan silaturahim. Dan nilai yang ditawarkan adalah silaturahim atau kegiatan ini yang dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Jampang Kulon. Hubungan dengan klien, koordinasi di situ ada komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi. Adapun target kliennya adalah program pelayanan Kelurahan Jampang efektif, interaktif, transparansi, layanan, dan komentar. Sumber dayanya adalah sarana prasarana, sumber daya manusia, dan TIK. Pelayanan, realisasi program sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun kegiatan itu pasti membutuhkan unsur biaya. Adapun unsur biayanya itu berasal dari DPA Kelurahan tersebut. Imbalannya ada pelayanan yang maksimal, resikonya adalah proses tidak sesuai dengan target. Dilanjutkan, unsur inovasi ini memberikan nilai tambah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang berikutnya, unsur kebaharuan. Dengan pendekatan yang santai dan interaktif,
Silaturahim menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dan melayani masyarakat yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Kelurahan Jampang Kulon. Dapat direplikasi, metode ini dapat diterapkan di kelurahan lain atau daerah lain yang berbeda sehingga bisa menjadi contoh bagi inovasi bagi pelayanan publik di tempat lain. Dan yang berikutnya diterapkan secara berkelanjutan. Dengan struktur yang jelas dan dukungan teknologi informasi, silaturahim dirancang untuk berfungsi secara berkelanjutan, memungkinkan ada perbaikan dan penyesuaian seiring dengan waktu dan situasi. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Inovasi ini selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang merupakan nilai-nilai dasar pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Adapun pemetaan sumber daya organisasi, di sini ada tim leader saya sendiri, dimentor dengan Bapak Camat dan Paknya Bapak Sujanto. Di sini adalah untuk ada pokja atau kelompok kerja satu, yaitu sekretaris kelurahan beserta staf sebagai administrator. Yang berikutnya adalah kelompok kerja 2, yaitu untuk membuat rencana pelaksana pelapor program kegiatan, yaitu ada kasih yang ada di Kelurahan Jampang Kulon, dari mulai kasih ahli, pemberdayaan masyarakat, kasih Tribun, dan staf kelurahan. Selanjutnya pemetaan stakeholder di sini adalah sebagai promotor itu Pak Camat sendiri, dependernya itu para kasih kelurahan, aktivisnya untuk masyarakat umum, dan nantinya itu staf kelurahan. Yang berikutnya itu promotornya sekretaris kelurahan, dan dependernya adalah para kasih kelurahan. Rencana strategi pengembangan kompetisi dalam aksi perubahan yang saya lakukan, yaitu pihak yang terdampaknya sektor internal, yang antaranya lurah, sekretaris kelurahan, dan kasih kelurahan yang ada di kelurahan Jampang Kulon itu sendiri. Perubahan kompetensi yang dibutuhkan itu peningkatan kualitas pelayanan publik dengan silaturahim di lingkungan kelurahan Jampang Kulon. Cara pengembangan kompetensi yaitu dengan sosialisasi, koordinasi, dan kolaborasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Inovasi silaturahim yang ada di Kelurahan Jampang Kulon, mudah-mudahan inovasi ini bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.